Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang variasi jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketika jumlah fi'liyah yang aktif diubah menjadi yang pasif. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana jumlah fi'liyah ketika diawali oleh huruf nasab. Kalau kita membahas jumlah fi'liyah yang diawali oleh huruf nasab, maka pembahasan kita terbatas hanya pada fi'il mudhari, ya, hanya pada fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr tidak mungkin diawali oleh huruf nasab. Karena fi'il madhi dan fi'il amr ini mabni. Maka pembahasan tentang jumlah fi'liyah yang diawali oleh huruf nasab ini terbatas hanya pada fi'il mudhari, ya, terbatas hanya pada fi'il mudhari. Nah, lalu apa saja huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari? Maka ada 10, ya. Ada 10 huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya, sebagaimana di kitab Matan al-Ajurumiyah disebutkan, ya, fan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idan wa kai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, jadi ada 10 tuh. Yang pertama an, ya, artinya bahwa. Atau biasanya an ini untuk menggabungkan dua fi'il. Misalnya kita mengatakan uridu an aqra'al qur'ana. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Perhatikan di sini yang jadi contoh adalah fi'il aqra'. Kan asalnya aqra'u kan? Aqra'u naqra'u. Kalau kita tasrif. Ketika ada an di situ, maka aqra'u berubah menjadi mansub. Dan tanda nasab untuk fi'il yang tidak bersambung dengan apapun, ya, itu adalah fathah. Sehingga asalnya aqra'u menjadi aqra'a. Uridu an aqra'al qur'ana. Ini an. Kemudian yang kedua lan. Lan artinya tidak akan, ya. Misalnya kita mengatakan lan adhaba ila Amerika. Saya tidak akan pergi ke Amerika. Perhatikan di sini adhaba kan kalau kita lihat bentuk aslinya itu adhabu, ya. Adhabu nadhabu. Tapi karena ada lan yang merupakan huruf yang menasabkan, maka dia menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Lan adhaba ila Amerika. Saya tidak akan pergi ke Amerika. Kemudian idzan. Idzan itu artinya kalau begitu. Namanya kalau begitu kan nggak mungkin kita ngomong ujuk-ujuk bilang kalau begitu. Ya, dalam bahasa kita pun kalau begitu itu hanya bisa kita ucapkan ketika ada kalimat orang lain di awalnya. Nggak bisa tiba-tiba ngomong idzan. Ya pasti ada kalimat pendahulunya. Seperti misalnya kalau ada yang ngomong kepada kita, sa'azuruka ghadan, ya, misalnya teman kita mengatakan kepada kita, sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungi kamu besok. Lalu kita jawab, idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan menyambut kamu, saya akan memuliakan kamu. Perhatikan, asalnya kan akrama yukrimu, ya, ukrimu. Tapi karena ada idzan, ukrimu jadi ukrima, ya. Idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakan kamu. Ya, ini idan. Kemudian yang keempat, ya, an, lan, idan. Yang keempat adalah kai. Kai itu artinya supaya. Ya, kai artinya supaya. Misal kita mengatakan adhabu ilal maktabati kai aqra'al kutuba. Saya pergi ke perpustakaan kai supaya saya membaca banyak buku. Ya, perhatikan. Yang jadi contoh adalah aqra. Ya kan asalnya aqra'ul kutuba. Karena ada kai jadi kai aqra'al kutuba. Ya, adhabu ilal maktabati kai aqra'al kutuba. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima namanya lamukai. Lam yang maknanya seperti kai, artinya supaya. Nah, lam ini unik, ya. Lam itu ada yang huruf jar kalau setelahnya isim. Ada huruf nasab seperti yang kita bahas ini. Ada juga yang huruf jazm, ya. Jadi lam ini spesial, kita harus hati-hati.
Nah, untuk membedakannya lihat ya apa yang setelah lam. Kalau setelahnya isim udah pasti itu huruf jar. Kalau setelahnya fi'il maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia memansubkan, bisa jadi dia memajzumkan, ya. Kalau untuk membedakan apakah dia memansubkan atau memajzumkan, lihat maknanya. Kalau maknanya adalah supaya, maka dia adalah huruf nasab. Karena lam mukai artinya adalah supaya. Contohnya kita mengatakan sama kayak tadi, adhabu ilal maktabati li aqra'al kutuba. Saya pergi ke perpustakaan supaya saya membaca banyak buku. Perhatikan di situ. Adhabu ilal maktabati li aqra'al kutuba. Ya, jadi lamnya sebagai lam mukai. Naam. Kemudian yang keenam, lamul juhud, lam pengingkaran. Ini khusus untuk format kalimat yang depannya makana atau lam yakun. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu ya berada di antara mereka. Jadi selalu ada makana atau lam yakun di depannya. Dan ini tidak banyak digunakan ya dalam kalimat sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, hatta. Hatta artinya hingga. Misalnya kita bertekad ya, lagi mondok nih, lan arji'a hatta ahfadhal qur'ana, ya. Lan arji'a, saya tidak akan pulang sampai saya menghafalkan Al-Qur'an. Perhatikan. Di sini lan arji'a, ini gue contoh lan ya. Kemudian hatta ahfadho, kan asalnya ahfadu ya. Ketika ada hatta menjadi mansub. Hatta ahfadhal qur'ana. Nah, kemudian yang ke-8, ke-9, ke-10 ini sama ya. Ke-8 sampai 10 ini adalah kalimat jawab syarat dengan fa, waw atau au. Kalimat jawab syarat itu adalah kalimat kalau dalam bahasa kita adalah jika maka ya. Jika begini maka begitu, itu namanya kalimat jawab syarat ya. Misalnya yang fa, laitali malan fa ahujja minhu. Ya laitali malan fa ahujja minhu. Seandainya saya punya harta, ya fa ahujja minhu, maka saya akan berhaji ya dari uang tersebut, dari harta tersebut. Di sini asalnya ahujja, asalnya ahujju ya, saya berhaji. Ketika ada fa ya jawab syarat menjadi fa ahujja minhu. Kemudian yang contoh wau, misalnya la'allaka tazuruna wa nashkuraka. La'allaka tazuruna wa nashkuraka. Semoga kamu bisa mengunjungi kami dan kami akan berterima kasih atas kunjunganmu. Ya, di sini jadi contoh adalah wa nashkuraka, ya. Kemudian contoh, ini contoh yang fa lagi ya. Misalnya la tadlim fayakrahakan nasu. La tadlim, janganlah kamu berbuat zalim. Fayakrahaka an-nasu, maka manusia akan membencimu. Kemudian yang terakhir contoh dari au, ya misalnya seseorang mengatakan ya, dalam jihad fisabilillah, la aqtulanna al-kafira aw yuslima. Saya benar-benar akan membunuh orang kafir aw yuslima, atau dia berislam atau dia masuk Islam, ya. Maka di sini yang jadi contoh adalah yuslima. Asalnya yuslimu, ketika ada au menjadi yuslima. Nah, jadi itu ya 10 huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari, yaitu an, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhudi, kemudian hatta, kemudian kalimat jawab syarat dengan fa, waw, dan au. Nah, kita wajib menghafal seluruh huruf ini ya. Jadi memang ya ada beberapa pembahasan dalam ilmu nahwu yang memang kita harus hafal betul. Karena kalau kita nggak hafal, bagaimana kita bisa paham ya? Kalau kita tahunya huruf nasab bisa cuma lan doang. Dan huruf nasab ada 10, makanya kalau kita sedang belajar nahwu dan kita mendapati huruf-huruf semacam ini wajib dihafal ya. Fan nawasibu asyaratun wa ya'an walan wa idan wa kai wala mukai wala muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, jadi ada 10. Namun yang harus dicatat, contoh yang diberikan tadi semuanya adalah ketika fi'il mudhari'nya itu tidak bersambung dengan apapun. Ya.
Fi'il mudhari'nya normal, makanya dari tadi semuanya tandanya fathah ya. Uridu an aqra'a lan adhaba idan ukrimaka ya, kai aqra'al kutuba li aqra'al kutuba. Semuanya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu ya. Dalam istilah nahwunya al fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi kan fi'il mudhari ada 14 ya. Ya kalau misalnya kita tasrif, misalnya yansuru, kalau kita tasrif kan ada 14. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Ya. Jadi fi'il mudhari itu enggak satu macam. Fi'il mudhari itu ada 14. Nah, dari 14 fi'il mudhari kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Perhatikan baik-baik. Jadi dari 14 tasrifan fi'il mudhari itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama namanya al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Artinya ya murni dia. Misalnya kalau yansuru kan huruf terakhirnya ro, maka ro-nya nggak nyambung dengan apa-apa. Maka kalau kita lihat dari yansuru sampai ansuru nansuru, yang ro-nya murni tidak tidak bersambung dengan waw atau dengan ya atau dengan nun, itu adalah fi'il mudhari dhamir huwa ya, yansuru. Kemudian fi'il mudhari dhamir hiya, tansuru. Kemudian dhamir anta, tansuri. Kemudian dhamir ana, ansuru ya. Kemudian dhamir nahnu, nansuru. Jadi ada 5 ya, yaitu yansuru dhamir huwa, tansuru dhamir hiya, tansuru dhamir anta, ansuru dhamir ana, dan nansuru dhamir nahnu. Jadi dari 14, 5 diantaranya disebut dengan al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, kalau fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu apapun, itu ketemu dengan huruf nasab, yang terjadi adalah dia difathahkan. Ya, jadi kalau misalnya yansuru lan yansura, tansuru lan tansuro, ansuru lan ansuro, nansuru lan nansuro ya. Ini kalau fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 adalah fi'il yang bersambung dengan waw jama ya. Kemudian ya muannasa mukhatabah ya, dan alif musanna ya. Wazannya itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Maka kalau yansuru berarti yang yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Nah, 5 fi'il ini ketika bertemu dengan huruf nasab, yang terjadi adalah nunnya dibuang ya. Nunnya dibuang sehingga menjadi lan yansura, lan tansura, lan yansuru, lan tansuru, lan tansuri. Perhatikan ya, yang terjadi adalah nunnya dibuang ya. Jadi berbeda dengan yang tadi, dengan yang al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang ketika nasab dia difathahkan ya, karena memang nggak ada sambungannya. Adapun fi'il yang 5 karena bersambung dengan waw yang diakhiri nun, alif yang diakhiri nun, ya yang diakhiri nun, maka ketika dia diawali huruf nasab, yang terjadi adalah nunnya dibuang ya. 6 ya. Jadi 6 tambah 5 berapa tuh? Tadi 5 ya. Yansuru, tansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Sekarang yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuru, tansurina. 10. Tapi ya kan ada 2 yang diulang. Karena kalau kita tasrif yansuru, yansuroni, yansuruna dapat 2. Tansuru, tansuroni, yansurna baru dapat 3. Kemudian tansuru, tansuroni dapat 4. Tansuruna 5. Kemudian tansurina 6. Tansuroni 7. Ya, tansurna. Ya, jadi ada 7. Ya. Dari 14
5-nya masuk dalam kelompok al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, ya. Kemudian 7-nya masuk ke al-af'al khamsah. Kenapa al-af'al khamsah ada 7? Karena kan yansurani sama tansurani diulang 2 kali kan. Diulang 2 kali pada huma dan antuma, ya. Nah, berarti sisa 2. Sisa 2 itu adalah fi'il mudhari yang mabni. Ya, fi'il mudhari yang mabni itu adalah fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Namanya mabni, ya kan? Mabni itu kan maunya begini kan? Tidak terjadi apa-apa. Maka kalau misalnya yansurna ketemu dengan lan, tetap dia jadinya lan yansurna. Sebagaimana tansurna juga sama. Jadi lan tansurna, ya. Jadi kesimpulannya dari 14 fi'il mudhari itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu yang yansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Kalau fi'il ini bertemu dengan huruf nasab, yang terjadi adalah difathahkan. Lan yansura, lan tansura, lan ansura, lan nansura. Kemudian fi'il yang 5, yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ketika bertemu dengan huruf nasab, nunnya dibuang. Lan yansura, lan tansura, lan yansuru, lan tansuru, lan tansuri. Kemudian sisa 2 yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna, maka dia mabni. Enggak terjadi apa-apa. Tetap dibaca sebagaimana aslinya. Lan yansurna, lan tansurna. Nah, tapi ya, ini kan kita kalau bicaranya dengan fi'il yang sahih, ya, fi'il yang sahih. Nah, di luar sana ada fi'il yang mengandung huruf illat, khususnya huruf illatnya di akhir, ya. Atau dalam istilah sharafnya itu fi'il mu'tal naqis, yaitu fi'il karena kita sedang membahas fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat. Ini ada beda hukumnya sedikit. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Karena ada fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat. Ada yang diakhiri oleh huruf illat waw seperti da'a yad'u. Ini kan waw. Kemudian ada yang diakhiri oleh huruf illat ya. Contohnya rama yarmi, ya. Ada yang diakhiri oleh huruf alif. Contohnya khasya yakhsha. Nah, apa yang terjadi kalau fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat ini bertemu dengan huruf nasab, yad'u, yakhsha, yarmi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, perhatikan baik-baik, kalau dia diakhiri oleh huruf illat waw dan ya, seperti yad'u dan yarmi, maka dia difathahkan, ya. Asalnya yad'u, ketika ada lan menjadi lan yad'uwa. Yarmi, ketika ada lan misalnya menjadi lan yarmiya. Tapi kalau yakhsha, berhubung yakhsha diakhiri alif, sedangkan alif tidak bisa dikasih harokat, ya, kan alif kalau dikasih harokat bukan alif lagi namanya adalah hamzah. Karena alif nggak bisa dikasih harokat, maka khusus untuk fi'il mudhari yang diakhiri alif seperti tidak terjadi apa-apa, ya. Jadinya lan yakhsha. Seperti dalam ayat surah Al-Baqarah yang terkenal, wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan situ, padahal ada huruf lan, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Wala tarda, ya. Tidak terjadi apa-apa di zahirnya, tapi di takdirnya terjadi apa-apa, ya. Kita katakan, ya, tarda di situ mansubun bilan, tapi tanda nasabnya itu, ya, muqaddarah, tersembunyi, tidak nampak, ya. Jadi sekali lagi, kalau fi'il mudhari diakhiri oleh huruf illat, maka selain yang diakhiri oleh huruf illat alif, semuanya difathahkan. Yad'u jadi lan yad'uwa. Yarmi jadi lan yarmiya. Adapun yakhsha, yarda, ini normal. Lan yarda, lan yakhsha. Itu karena alif tidak bisa dikasih harokat. Kalau sekiranya alif bisa dikasih harokat, tentu dia dipatahkan juga, ya. Jadi demikian, ya, kaidah-kaidah yang berlaku untuk fi'il mudhari ketika bertemu dengan huruf nasab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.